Hai guys, balik lagi bersama si Box TV kali ini. Kita bahas detektif aja lagi, ya 9 gerbang malam itu. Seorang patroli kerajaan sedang berkeliling. Kemudian ia buang air kecil di bawah pohon samping sebuah sumur. Sementara teman-temannya mulai resah menunggu. Akhirnya kepala patroli bernama Dasan meminta untuk memanggilnya. Teman patrolinya ini kaget melihat temannya dalam keadaan tergeletak di tanah. Ia langsung kembali dan melaporkan ke Dasan. Tak menunggu lama mereka serentak menuju tempat yang dimaksud. Sesampainya di sana mereka dikejutkan oleh hantu yang muncul dari sumur. Han melihat bayangan hantu, ia pun menjadi ragu kalau di depannya adalah hantu. Diseranglah si hantu itu dikeroyok bersama-sama teman patrolinya. Di atas genting seorang patroli dikejar cahaya hijau, dia adalah Luxun, salah satu dari penjaga 9 gerbang. Si hantu lawan yang mudah bagi Luxun, tak beberapa lama Luxun mampu menjatuhkan lawannya yang ternyata adalah seorang pria. Dasan menghampiri Luxun dan menginjaknya kembali berpatroli bersama. Di depan restoran mereka dikejutkan orang yang terlempar jatuh di depan mereka. Orang yang tewas itu adalah pejabat Kementerian Perang yang bernama Seng Yan. Dasan menghampiri Luxun dan menginjaknya kembali berpatroli bersama. Di depan restoran mereka dikejutkan orang yang terlempar jatuh di depan mereka. Orang yang tewas itu adalah pejabat Kementerian Perang yang bernama Seng Yan. Besoknya Luxun menyelidiki kejadian itu. Ia meminta mengumpulkan para undangan tadi malam. Ia meminta anak buahnya memeriksa para undangan apakah ada yang terluka tangannya. Penari wanita malam itu didapati luka di tangannya. Luxun mendekati dan bertanya kepadanya, namun si kakak laki-lakinya tak terima jika adiknya dituduh demikian. Di kediaman Laksamana 9 gerbang, Yun Seng langsung mendapatkan laporan tentang Menteri Kementerian Perang telah meninggal. Setelah itu ia bergegas meninggalkan tempat kerjanya. Yang benar-benar meminta Luxun bisa menyelesaikan kasus ini. Yun Seng berpesan jangan sampai buktinya tak lengkap jika nanti harus menangkap tersangka Dot. Setelah itu langsung memohon diri untuk pamit. Ketika lewat di depan rumah penari, Luxun melihat Dasan tertidur bersandar pada sebuah tiang. Lalu Luxun datang untuk membangunkannya. Ketika bangun Dasan sadar tengkuknya merasakan sakit. Luxun mengajak Dasan memeriksa ke dalam rumah. Di meja pemilik rumah juga dalam keadaan tertidur. Sekali lagi Luxun membangunkan wanita itu. Setelah sadar wanita itu bilang kalau tadi malam ada yang memukul belakang kepalanya. Luxun mengajak Dasan mendatangi hantu gadungan di dalam penjara. Si hantu palsu itu langsung menyerang mereka. Tapi dengan mudah Dasan menjatuhkan dan menindihnya. Belum sempat menanyai apa-apa si hantu palsu itu bunuh diri. Luxun dan Dasan yang kali ini ditemani Changloi mendatangi toko pegadaian baik Xiao Seng. Setelah bertemu bayi, Luxun menyerahkan lempeng perintah kepadanya. Menurut bayi, lempeng itu tak ada istimewanya. Namun Luxun tak mempercayainya begitu saja. Mereka pun meneruskan perjalanan, tiba-tiba Luxun melihat pakaian yang sama persis dipakai hantu palsu. Mereka masuk dan menanyakan baju itu serta bagaimana prosesi untuk pemakaman untuk mayat. Si penyediaan jasa pemakaman memaparkan prosesinya dan mereka sepakat untuk disiapkan semuanya. Si penyedia jasa memaklumi keinginan anak muda saat itu yang terkesan aneh. Setelah memakai baju yang dipesan mereka menuju peti yang nantinya dipakai mengangkut mereka. Karena petinya hanya 2, Luxun harus masuk satu peti dengan Changloi yang cantik itu. Arakan peti jenazah itu akhirnya tiba di suatu tempat. Di depan sebuah jembatan peti itu diturunkan. Setelah dirasa sepi mereka bertiga keluar dari peti yang menyisakan itu. Changloi melihat sebuah perahu bergerak sendiri. Luxun memutuskan untuk segera menaikinya. Tak lama kemudian perahu pun melaju. Tak lama berselang mereka dikejutkan oleh serangan sekelompok orang yang berlompatan dan muncul serta tenggelam dari sungai. Mereka silih berganti menyerang Luxun dan teman-temannya. Mendadak serangan itu terhenti di saat salah satu penyerang melihat lempeng perintah terjatuh dari baju Dasan. Tak terasa perut mereka terasa lapar dan mereka pun mampir di sebuah kedai. Mereka mencari tempat yang kosong karena kedai itu kelihatan banyak pengunjung. Baru saja duduk dari seberang Luxun melihat seseorang yang memesan makanan dengan hanya menunjukkan lempeng perintah digratiskan untuk makanannya. Mata Luxun tak lepas dari pedang yang dibawa oleh pemesan makanan itu. Karena penasaran Luxun pun mengikuti kemana orang itu pergi. Pukulan. Luxun yang baru masuk melihat si pria gemuk hendak menyerang Chandra kembali langsung mengarahkan pedangnya ke leher pria itu. Sebagai tanda terima kasih, wanita itu menawarkan mereka bertiga menginap di tempatnya.
Sesampainya di halaman depan rumah si wanita, tiba-tiba muncul dari berbagai arah sekelompok orang berperang mengepung mereka. Disusul laki-laki misterius di kedai tadi juga datang mendekat. Ternyata pemilik rumah itu adalah Lin Rong, putri kerajaan dari dinasti sebelum kaisar yang sekarang. Mereka bertiga menyerahkan diri untuk ditangkap dan ingin mencari informasi dari kejadian ini. Suatu ketika Lin Rong mendatangi Luxun di dalam selnya. Lin Rong menawarkan kerjasama dengan Luxun. Tapi Luxun punya pertanyaan agar semuanya lebih jelas baginya. Lin Rong pun menjawab apa yang ditanyakan Luxun. Tiba-tiba masuk seorang penjaga melaporkan sesuatu kepada Lin Rong. Dan Lin Rong pun bergegas meninggalkan setelah itu semuanya. Dalam keadaan tangan terikat, Luxun melihat Chang En digelandang para penjaga. Chang Le yang ahli membuka kunci. Dengan tusuk rambutnya berusaha membebaskan Luxun dan Dasan Dot. Setelah pintu sela terbuka, mereka menyusuri tempat itu untuk mencari jalan. Keluar Dot, mereka menyasar masuk ke tempat kerja Chang En. Dan di sana mereka melihat map yang menjelaskan rencana Lin Rong untuk meledakkan ibu kota. Setelah mengecoh dan menyerang beberapa penjaga, mereka pun berhasil keluar dari tempat itu. Belum lama mereka menginjakkan kaki dari tempat itu. Beberapa petugas memergoki mereka Dot berkat kain Chang Le mekat tak terlihat oleh mata petugas yang mengejarnya. Sampai di luar, Luxun meminta Dasan mengantar pulang Chang Le. Pagi itu Luxun menemui ayah angkatnya dan minum teh bersama. Yun Zheng menanyakan bagaimana perkembangan kasusnya. Luxun masih enggan menceritakannya. Yun Zheng berusaha memaklumi semua itu. Dasan mengantarkan Chang Le ke rumahnya. Tapi tiba-tiba Chang Le memukul tengkuknya. Dasan berpura-pura pingsan saat itu. Pagi itu Dasan mengikuti kemana Chang Le pergi. Ternyata ia menemui seorang pria. Dasan mengamati pertemuan itu dari sebuah pohon. Hingga saat menuruninya, ia tergelincir jatuh dan langsung pingsan karena belakang kepalanya terantuk batu. Chang Le. Namun tak lama Dasan pun siuma dilihatnya Chang Le kaget akan keberadaannya di situ. Chang Le menjelaskan kalau tadi aja menemui bibinya. Di restoran tempat kejadian pembunuhan, Luxun mencoba mereka kejadian waktu itu. Dilihatnya beberapa jejak yang ditinggalkan di tempat itu. Akhirnya Luxun pun sampai pada suatu kesimpulan. Chang Le dan Dasan datang menemui Luxun. Luxun menjelaskan analisanya pada mereka. Pejabat Seng yang terbunuh karena disebabkan semacam benda seperti benang yang mencekik lehernya. Dan benang itu dihubungkan dengan kembang api. Ketika musik dari penari berhenti, maka sumbu kembang api akan menyala serta benang itu menjerat korban. Dan bisa disimpulkan pelakunya adalah Chang Le dan Chang Mi. Dasan PU menambahi bahwa tadi ia memergoki Chang Le bertemu dengan seorang. Luxun meminta Dasan mencari benang yang ada darahnya. Sementara Luxun mengantar Chang Le mencari bukti lain di rumah Chang Le. Luxun menyadari ada orang yang mengikutinya dan memintanya keluar. Orang itu menerjang langsung menyerang Luxun. Ketika melihat pedang ayahnya dia pakai menyerangnya, Luxun menanyakan hal itu kepada musuhnya. Setelah mengetahui Luxun adalah putra atasannya dulu, ia pun membuka topengnya. Namanya Li Seng, ia adalah penyintas kerajaan. Tak diduga Chang Le mengenali orang di depannya adalah ayahnya. Keduanya pun larut setelah tak dipertemukan begitu lama. Akhirnya Paman Li menceritakan semua bahwa dulu Kaisar memberikan 18 surat perintah yang ditujukan pada para pemimpin wilayah. Kaisar juga membentuk pasukan yang dikenal benteng hantu yang dipimpin ayah Luxun. Semua surat itu sudah dikembalikan pada Kaisar. Namun surat yang dipegang ayah Luxun tak diserahkan. Di lain sisi Kaisar juga menyuruh seorang pembunuh bernama Yaksan untuk memberangus bentang hantu. Benteng hantu tinggal Paman Li Seng dan sekarang bekerja sama dengan Lin Rong untuk menghancurkan Kaisar. Tiba-tiba datang Yaksan muncul menyerang mereka dan berhasil merebut surat perintah di tangan Luxun. Setelah mendapatkan surat itu, Yaksan kabur meninggalkan pertempuran. Yaksan belum tahu kalau surat perintah yang barusan direbutnya adalah palsu. Maka ia meminta Chang Le mengambil yang asli dan menyimpannya. Paman Li menunjukkan pada Luxun jalan rahasia yang menghubungkan ibu kota dan jalur keluar kota. Jalan itulah yang dipakai dinasti Tan termasuk Lin Rong kabur dari pengejaran dan menyimpan harta keturunan naga. Jalan itu dilengkapi jebakan kalajengking yang mematikan. Sampailah mereka di depan Lin Rong. Paman Li meminta anaknya dibebaskan sementara Dasan masih dijadikan sandera karena Lin Rong tahu Dasan adalah anak Yun Zheng. Tiba-tiba Paman Li dan Luxun ditabrak tubuh Chang Le dari arah yang tak disangka. Pelakunya tak lain adalah Yaksan yang melempar tubuh Chang Le ke arah mereka. Lin Rong yang melihat itu langsung menyerang Yaksan. Dibantu Paman Li yang turut membantunya, pertarungan berlangsung sangat sengit.
Sampai suatu ketika senjata Yaksan memukul telak perut Linrong yang membuat Linrong terlempar cukup jauh. Kesempatan itu digunakan Paman Li menyerang Yaksan, pukulannya tak mengena tapi menyenggol topeng yang dikenakan Yaksan. Ternyata Yaksan tak lain adalah Yun Seng. Demi ambisinya ia menciptakan sosok Yaksan, membunuh semua keluarga benteng hantu dan mengkhianati Linrong, serta mengambil semua harta keturunan naga. Luxun sudah menduga sejak semula. Linrong yang terluka parah sempat mengambil lilin dan menyalakan sumbu peledak untuk menyalakan peledak yang sudah terpaan di tempat itu. Ledakan dahsyat pun tak terelakkan. Tempat itu akan segera roboh, semua orang berusaha keluar secepatnya. Di luar Luxun melanjutkan serangannya pada Yun Seng. Paman Li tak ketinggalan ikut menyerangnya. Yaksan benar-benar tangguh senjatanya sanggup bersarang di tubuh Paman Li sambil menahan tusukan Paman Li sempat melemparkan perdanya ke arah Luxun. Luxun pun menangkapnya dan menghujamkan pedang itu ke punggung Yun Seng. Paman Li tak sanggup menahan lukanya dan meninggal di pangkuan Changle. Dasah meraih surat perintah itu dan menjatuhkan ke tubuh ayahnya. Sekian, jangan lupa subscribe, like, share, dan komennya.